Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang rasanya dapat menyapa saudara para pendengar melekat dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Mari kita bangun hidup rohani melalui renungan hari ini, agar kerohanian kita dibawa semakin peka dan mengerti isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini Engkau telah memberikan kesempatan dan waktu yang indah bagi kami. Biarlah Engkau terus isi kehidupan kami, pikiran kami, hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu lewat firman yang disampaikan pada hari ini. Biarlah kiranya firman yang disampaikan membuat iman kami semakin peka, semakin memiliki satu kepekaan rohani di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami dibawa semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema peduli dari yang kecil. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius 25 ayat 40. Demikian firman-Nya. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kekasih Kristus, ayat ini sesungguhnya berbicara tentang penghakiman terakhir, di mana Tuhan akan memisahkan seperti gembala, memisahkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Sikap orang Kristen yang diumpamakan seperti domba mempunyai rasa peduli dengan memberi perhatian orang di sekitarnya. Rasa peduli merupakan kasih yang dianalogikan dengan batu bata yang digunakan untuk bangunan tembok. Tembok tidak akan terbangun tanpa batu bata. Demikian dalam hidup kita. Tanpa adanya kepedulian, tidak mungkin terdapat rasa kasih pada diri kita. Apa yang dimaksud dengan kepedulian? Kepedulian adalah sikap seorang yang peka atau turut merasakan perasaan serta menempatkan diri terhadap kebutuhan orang lain. Sikap peduli adalah sikap yang membawa keluar dirinya untuk dapat melihat keadaan di luar dengan menyelami perasaan dan kebutuhan orang lain, lalu bereaksi dan melakukan perbuatan yang dilakukan untuk orang lain dan sekitar. Sikap seperti ini bukan dimulai saat ada sesuatu yang besar dalam hidup, baru kita bertindak. Justru sikap peduli itu dapat dimulai dari yang kecil. Kita yang menyebut diri sebagai anak Tuhan sudah selayaknya memiliki sikap peduli dalam nilai keimanan kita. Dan ini menjadi nilai yang penting karena melalui sikap peduli ini terkandung nilai lainnya. Antara lain kebaikan, kasih, kedisiplinan, kejujuran, kerendahan hati, keramahan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Untuk dapat bersikap peka dan peduli dibutuhkan tingkat kematangan, baik itu secara pribadi maupun secara rohani. Kekasih, apabila kita perhatikan anak kecil ketika ia memiliki sesuatu atau menginginkan barang atau mainan yang ia sukai, akan selalu bersikap mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak mempunyai rasa peduli akan orang lain. Demikian dengan kekristenan yang masih belum dewasa atau Kristen kanak-kanak masih memiliki sifat egois yang melihat segala sesuatunya dari sudut pandang sendiri. Jika hal ini masih besar dan ada dalam hidup kekristenan kita, berarti kekristenan kita masih kanak-kanak. Hal ini bukan berarti tidak dapat berubah dan beranjak mengalami pertumbuhan. Satu hal yang harus disadari dan terus menerima pembaruan adalah perlu untuk belajar. Maka secara perlahan-lahan kita dapat mengerti dan secara perlahan-lahan pula kedewasaan rohani pun akan mengalami pertumbuhan sehingga muncul rasa peduli terhadap orang lain. Dan biasanya itu dimulai dengan sesuatu yang kecil, lalu lambat laun akan bertumbuh dan bertumbuh. Kunci yang paling penting untuk memiliki kepekaan dan kepedulian ialah dimulai dari diri kita sendiri. Kalau mau anak kita bersikap peka dan peduli, maka kita pun harus bersikap demikian. Kekasih, sikap kita dapat dilihat dan dicontoh oleh anak-anak kita. Di mata mereka, kita barangkali orang dewasa yang kadang-kadang tidak peduli, tidak toleran, khawatir, marah, cerewet, dan menjengkelkan.
Mari hendaknya kita berubah seperti yang diharapkan Tuhan, yaitu menjadi dombanya. Tuhan Yesus yang menyebut kita sebagai dombanya dan menempatkan di sebelah kanan, mengajarkan agar kita peduli dan melakukan perbuatan baik serta memberi pertolongan terhadap orang-orang yang hina dengan memberi tumpangan terhadap orang asing. Orang Kristen zaman dahulu tampaknya sudah terbiasa memberi tumpangan pada orang asing. Tercatat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 23, Roma 12 ayat 13, demikian juga Roma 16 ayat 23. Pada saat orang miskin dan orang sakit, biasanya tidak ada orang lain yang peduli. Di tengah situasi inilah kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk hadir dan memberikan perhatian. Tercatat dalam Matius 26 ayat 36. Kekasih Kristus, mungkin keadaan kita saat ini ada dalam keterbatasan. Ingat, Tuhan hendak memperbesar kapasitas atau kemampuan kita. Maka jangan biarkan situasi yang penuh dengan keterbatasan ini membuat kita kehilangan rasa kepedulian kita kepada sesama. Sebaliknya, pergunakanlah waktu-waktu ini sebagai kesempatan untuk bertindak peduli kepada orang lain di sekitar kita. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan jika kekasih Kristus mau membuka mata kepada kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk peduli dan berbagi tidak menunggu kita berkelimpahan, namun dibutuhkan hati yang besar dan mau. Walaupun kecil dan tidak banyak, rasa peduli akan menuntun kita mau berbagi dengan orang lain. Sekarang, mari kita mau belajar untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Di tengah situasi yang sulit ini merupakan kesempatan untuk kita belajar berbagi, bahkan mulai dari hal yang kecil yang kita miliki. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Sungguh memberkati iman percaya kami, di mana kami dibawa untuk senantiasa memiliki rasa peduli. Sekalipun kami memiliki hal yang paling kecil dalam kehidupan kami, biarlah kami belajar untuk memberi dan peduli dimulai dari hal yang kecil. Tuhan, kami rindu dari hal kecil inilah kami dapat membawa kehidupan kami sebagaimana apa yang Tuhan harapkan. Kami diminta untuk memperbesar kapasitas atau kemampuan yang ada dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, bawa kami untuk kami senantiasa dibawa untuk masuk dalam satu kemampuan yang lebih besar lagi. Kami percaya Tuhan melalui Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami akan terus dibawa untuk menjadi alat Tuhan yang lebih besar. Tuhan, sehingga kami yang kecil ini mampu membawa dan memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.